Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya ke-29 ayat 15 sampai 20. Katamu, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan tentang seluruh rakyat yang tinggal di kota ini, saudara-saudaramu yang tidak keluar bersamamu ke pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan sampar ke tengah-tengah mereka. Aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk sedemikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan sampar. Aku akan membuat mereka menjadi momok bagi semua kerajaan di bumi, menjadi sumpah serapah, sumber kengerian, sasaran ejekan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai beraikan. Sebab mereka tidak mendengarkan perkataanku, demikianlah firman Tuhan, yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan, yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini menghadirkan sebuah ajakan untuk mengevaluasi dalam perenungan yang mendalam tentang nilai firman Tuhan bagi diri kita sendiri. Nampaknya tidak perlu diragukan bahwa sebagian besar umat Kristen sudah tidak asing lagi dalam mendengarkan pengajaran firman Tuhan, entah melalui pesan-pesan khotbah maupun momen-momen khusus pembelajaran tentang Alkitab. Namun kita juga perlu menyadari bahwa hal yang lebih penting adalah respons kita terhadap firman yang disampaikan tersebut. Apakah kita sudah cukup berupaya untuk menerapkannya sebagai wujud hidup yang faktual dalam keseharian kita? Atau justru hanya sebagai konsep-konsep abstrak yang tidak mendapatkan usaha tindak lanjut yang serius? Firman yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yeremia ini pun telah menunjukkan bahwa seringkali pesan Tuhan tidak mendapatkan perhatian yang serius dari umatnya. Padahal Tuhan sudah memberikan akses yang begitu besar dan begitu luas bagi umatnya untuk mendapatkan pedoman membangun sikap hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Namun ternyata kebebalan dan kekerasan hati justru lebih mudah diikuti dibandingkan mendengarkan panduan kata-kata Tuhan tersebut. Itulah mengapa Tuhan perlu memberikan teguran yang lugas bagi mereka agar umat yang masih memilih untuk bebal dapat segera menyadari kebersalahannya. Tindakan dari umat yang menjadi target utama pemberitaan firman dari Nabi Yeremia pada bacaan ini juga menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk memilih pesan yang memang ingin ia dengarkan dan menolak perkataan yang menyakitkan meski berisikan kebenaran. Inilah tindakan yang mereka lakukan kepada Tuhan, yakni dengan menolak firman-Nya melalui nabi-nabi yang benar seperti Yeremia dan memilih nabi-nabi palsu demi mengutarakan perkataan yang menunjukkan kehendak mereka sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita menilik kepada diri kita untuk memahami seberapa besar kita menghargai dan merespons firman yang Tuhan hadirkan sebagai pedoman menjalani hidup setiap hari, termasuk perkataannya pada hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, firman-Mu pada hari ini telah membawa kami kepada sebuah kesadaran bahwa Tuhan selalu memberikan peluang, selalu memberikan akses bagi kami untuk dapat mengalami firman-Mu. Tetapi kami juga disadarkan bahwa entah sadar, entah sengaja maupun tidak, kami justru menyanyiakan akses, kami justru menyanyiakan pesan dari firman Tuhan tersebut. Tolong kami Tuhan untuk benar-benar menghargai dan meresponsnya dengan sikap nyata kehidupan kami yang mencerminkan ketaatan kami sebagai umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.